warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari subuh yang cukup sejuk ini kita bisa hadir bersama dalam rangka ta'lim bulanan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapatkan manfaat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan kita tabarrukan bi ummil kitab. Tadi akan Fatihah untuk semua guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, kerabat kita, orang mukmin pada umumnya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan, khilafan dan dosa-dosanya. Adniyah ala kulli niyatin shalihah la hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 3 Dzulhijjah. Insyaallah pada Ahad besok kita akan melaksanakan Idul Kurban, akan melaksanakan sholat Idul Adha dan udhiyah, pemotongan hewan kurban. Sedikit kita mengambil pelajaran tentang udhiyah, tentang berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuha. Kurang bawah ya. Al-udhiyatu wad-duhiyatu ismun lima yudhbahu minal ibili wal baqri wal ghanami yawman nahri wa ayyamat tashriki taqarruban ilallah. Jadi berkurban atau udhiyah dalam bahasa Arab atau duhiyah sama, ismun lima yudhbah, suatu nama hewan yang disembelih, minal ibili dari unta, wal baqor sapi, wal ghanam dan kambing, yauman nahri pada hari raya Idul Adha, wa ayyamat tasyriki dan pada hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi waktu pemotongan hewan kurban yaitu pada hari nahar. Hari nahar yakni hari tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik, jadi tanggal 10, 11, 12, 13, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyru'iyyatuha wa qad syara'a Allahu al-udhiyah biqaulihi subhanahu. Allah telah mensyariatkan pemotongan hewan kurban ini dengan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, akan kausar.
Kausar artinya telaga Kausar. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian baru potonglah hewan kurbanmu. Artinya pemotongan hewan kurban setelah dilakukan sholat Idul Adha. Tidak boleh melaksanakan pemotongan hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Sholat dulu baru kemudian memotong hewan kurban. Wasabata, dan telah jelas ada dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam duha wa duhal muslimun wajma'un ala dzalik. Ya, Nabi telah melakukan pemotongan hewan kurban ini. Begitu juga orang-orang muslim semuanya. Fadluha, keutamaan memotong hewan kurban. Rawa at-Tirmidzi an Aisyah, meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah, annan nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri habba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam dari amalan-amalan pada hari raya Idul Adha yang lebih menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan atau menumpahkan darah hewan kurban. Innaha latati yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya darah hewan kurban itu akan datang di hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya, wa atlafiha, dan kaki-kakinya. Wa innad dam, dan sesungguhnya darah, la yaqu'u minallahi bimakan, sesungguhnya mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, qabla ayyaqa'a minal ard, sebelum darah itu jatuh ke tanah. Fayatibu biha nafsan, maka bersihkanlah oleh hati kamu dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-udhiyah sunnatun muakkadatun. Jadi hewan kurban atau memotong kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah, sangat dianjurkan. Wa yukrahu tarkuha, dimakruhkan meninggalkannya. Ma'al qudrati, padahal mempunyai kemampuan alaiha atasnya. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, untuk membeli seekor kambing, maka disunnah muakkadkan, makruh tidak melaksanakannya. Hadis Anas, karena hadis Anas alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, annan Nabi, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duha bi kabsyaini amlahain, Nabi memotong hewan kurban dengan duha bi kabsyain, 2 ekor kambing gibas yang putih, akronain, yang tanduknya bagus. Dzabahahuma biyadai, Nabi memotongnya sendiri dengan tangannya, wasamma wa kabbar, dan dia mengucapkan bismillah, kemudian Allahu Akbar. Wa rawa Muslim an Ummi Salamah, meriwayatkan Muslim dari Ummi Salamah, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzilhijjah, apabila kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah,
Wa aroda, dan bermaksud ahadukum oleh seorang di antara kamu ayyudhahya, akan berkorban, maka fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya tahanlah dari memotong rambutnya dan kukunya. Orang-orang yang niat akan berkurban setelah tanggal 1 Dzulhijjah, hari ini kita niat akan memotong hewan kurban, maka disunnahkan untuk tidak memotong rambutnya, rambut orang itu maksudnya, dan memotong kukunya. Nanti dipotong setelah pemotongan hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa memotong hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah, tidak diwajibkan sama sekali. Tetapi kurban bisa menjadi wajib. Wala tajibu illa bi ahadi amrain. Berkurban hukumnya menjadi wajib dengan salah satu dari dua hal. Pertama, ayyan durha. Pertama, orang nazar, bernazar untuk memotong hewan kurban, maka menjadi wajib. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Rasul, man nadhara ayyuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah, maka dia wajib melaksanakannya. Wa hatta law matan nadhir, sehingga andai kata orang yang bernadar itu sudah meninggal dunia, fa innahu tajuzun niyabah, sesungguhnya dia boleh menggantikannya, digantikan oleh orang lain, fima ayyanahu, pada apa yang sudah ia tentukan, binadarihi, dengan nadarnya, qabla mautihi, sebelum matinya. Jadi dasar pertama hukum memotong hewan kurban adalah sunnah muakkadah, menjadi wajib karena orang nazar akan melaksanakan ketaatan. Kita tahu nazar hanya dilaksanakan, boleh dilakukan pada hal-hal yang bersifat ketaatan. Kalau nazar yang bersifat maksiat tidak boleh dilakukan. Ya, nazar untuk tidak sholat tidak boleh dikerjakan, tetap wajib melaksanakan sholat. Jadi pertama, udhiyah, berkorban, menjadi wajib hukumnya ketika orang bernadar. Saya nadar akan memotong hewan kurban, maka hukumnya jadi wajib. Yang kedua, ayyakula hadhihi lillah. Bila orang mengatakan hewan ini untuk Allah, itu menjadi wajib. Au hadhihi udhiyah, atau hewan ini menjadi hewan kurban, nah itu menjadi wajib hukumnya. Ya. Jadi ketika orang membeli hewan kurban, kemudian dia mengatakan saya beli hewan kurban, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, apa perbedaannya antara kurban sunnah dan kurban wajib? Kurban sunnah, orang yang memiliki hewan kurban
boleh mengambil bagian dari hewan kurbannya. Itu bedanya. Umpamanya saya korban sunnah, tidak mengatakan kata-kata hewan ini untuk Allah, atau tidak mengatakan hewan ini untuk kurban, ya hanya kita potong gitu saja, minta tolong kepada orang lain atau memotong sendiri, maka dia boleh mengambil bagian dari daging hewan kurbannya. Seberapa bolehnya? Sebaiknya sepertiga. Sepertiga diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga diberikan lagi kepada saudara-saudara kita yang mampu. Jadi orang-orang yang mampu boleh memakan daging korban sunnah. Nah, kalau yang karena nadar, umpamanya lillahi alayya an udhi, demi Allah saya mewajibkan diri saya untuk berkorban, atau nadar untuk berkorban, maka dia tidak boleh mengambil bagian dari apa yang ia korbankan, sedikit pun tidak boleh. Termasuk juga orang-orang yang menjadi wajib nafkahnya, anak istrinya. Demikian juga orang yang mengatakan ini untuk kurban. Ya, kita beli kambing, ya ditanya orang, kemudian kita menjawab kambing ini untuk Allah. Ini juga menjadi wajib. Atau kambing ini untuk kurban. Nah, ini juga menjadi wajib, maka dia tidak boleh mengambil bagian dari apa yang ia korbankan itu. Semuanya untuk fakir miskin. Ya. Ya, jadi ada kurban sunnah, ada kurban yang sifatnya wajib, gitu. Berkurban, jenis hewan yang boleh dikurbankan itu ibil, unta, sapi, kambing, gitu. Dan jenisnya tidak harus jantan. Ya, artinya yang betina juga boleh untuk dikurbankan. Juga boleh kambing-kambing yang dikebiri, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh tentu saja yang sakit, sangat sakitnya, ya, kemudian matanya picek sebelah, ya, atau pincang, gitu. Atau yang kurus, ya, tidak doyan makan, itu sebagian daripada hukum untuk melaksanakan udhiyah, memotong hewan kurban, ya. Ini sudah sering dibicarakan, ya, hanya untuk mengingatkan kembali. Barangkali ada yang ingin melaksanakan hewan kurban, pertama sunnahnya kita tidak menggunting kuku kita, tidak menggunting rambut kita, nanti digunting setelah kita memotong hewan kurban, gitu. Kemudian sebaiknya dalam memilih hewan kurban adalah yang sehat, yang halalan thayyiban. Nah, thayyiban ini penting, yang sehat. Sekarang ini musim PMK, yaitu penyakit mulut dan
kuku yang menyerang sapi, kambing, maka kita harus hati-hati jangan sampai membeli hewan yang terkena penyakit itu. Ya, kalau sudah terlanjur beli, ya boleh dipotong, tetapi bukan untuk kurban. Boleh, ya. Menurut dokter itu bisa dikonsumsi dengan aturan-aturan tertentu. Ya, artinya kepala, jeroan, kemudian kaki-kaki dan buntut itu langsung direbus dengan air panas, tidak boleh dicuci dulu untuk bisa dikonsumsi. Ya, itu sebagai pengantar untuk melaksanakan udhiyah yang insyaallah akan kita laksanakan pada hari Ahad besok, ya insyaallah, Senin, Selasa, dan hari Rabu terakhir. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan.